Mereka berkata bahwa NO sesat menyesatkan. Syarat menjadi seorang ustadz hanya mampu memimpin acara yasinan dan tahlilan saja. Sudah sah menjadi ustadz, itu hanya ada di organisasi Nahdlatul Ulama. Hanya ada di NO saja. Ini perkataan mereka. Oleh sebab itulah, melalui video yang cukup singkat dan pendek ini, kami Al-Fakir Daum Alim akan menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Muallim dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, beberapa orang berkata begini, hanya ada di NU saja syarat paling mudah menjadi ustadz, syaratnya paling gampang menjadi seorang ustadz, yaitu hanya cukup mampu memimpin acara yasinan dan tahlilan saja, maka sudah bisa menjadi ustadz, sudah sah dan resmi menjadi seorang ustadz. Masya Allah. Lalu siapakah mereka yang telah berkata seperti itu? Apakah kelompok Wahabi? Jawabannya bukan hanya kelompok Wahabi saja, tetapi kelompok-kelompok organisasi lain yang di luar Nahdlatul Ulama. Banyak yang mengatakan seperti itu. Jadi mereka mengklaim bahwa syarat paling mudah, paling gampang menjadi seorang ustadz hanya di Nahdlatul Ulama. Pokoknya cukup mampu memimpin acara yasinan dan tahlilan saja, maka sudah bisa menjadi ustadz. Tidak harus mampu membaca kitab kuning gundul, tidak harus mampu memahami hukum-hukum fikih, tidak harus hafal beberapa surat dari Al-Quranul Karim, dan juga tidak harus hafal atau menguasai beberapa hadisnya Nabi Muhammad SAW. Pokoknya asalkan mampu memimpin acara yasinan dan tahlilan, maka sudah sah menjadi seorang ustadz. Apakah tuduhan mereka terhadap NU ini benar? Maka kami Al-Fakir Daum Alim sebagai salah satu jamaah ya, walaupun kami juga sebagai pengurus, pernah menjadi pengurus di Kota Buntang, Kalimantan Timur, sebagai ketua lembaga dakwah Nahdlatul Ulama di PCNU Kota Buntang, Kalimantan Timur. Dan saat ini kami juga menjadi pengurus NU di wilayah Banten. Kami akan menjawabnya begini. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, yang salah ini bukan organisasinya, bukan. Karena di mana-mana gelar ustadz di Indonesia ini sangat mudah disematkan kepada seseorang. Tidak hanya di NU, ya di Muhammadiyah juga banyak, di organisasi lain juga banyak. Jadi jawaban kami, sebenarnya yang salah itu bukan NU-nya. Lalu siapa yang salah? Tetapi orang-orang awam sajalah yang sembarangan. Jadi orang-orang awam di Indonesia itu sembarangan memberi gelar ustadz kepada siapapun yang dianggap sebagai ustadz. Baru guru bisa mengajarkan Iqra misalnya, mengajarkan qiraati, mengajarkan metode An-Nahdliyah, ya mengajarkan Al-Quranul Karim. Kalau di Indonesia ya langsung disebut sebagai ustadz. Ya ustadz ini kan sebenarnya bahasa dari Persia, diserap ke dalam bahasa Arab. Ya secara makna umumnya adalah guru. Jadi tidak salah kalau misalnya ada guru ngaji disebut ustadz, ya guru ngaji. Guru TK, TPA disebut ustadz, ya tidak salah. Walaupun toh mereka belum menguasai hukum-hukum fikih,
belum mampu membaca kitab kuning gundul dengan baik dan benar, belum mampu menguasai ini dan itu. Tetapi mereka sudah menjadi guru, kemudian murid-muridnya memanggil ustadz, ya sah-sah saja. Sah-sah saja. Tetapi ya kami sebagai salah satu kader dari Nahdlatul Ulama memberikan saran saran untuk kami pribadi, untuk organisasi kami pribadi. Ya kalau bisa nih orang yang dipanggil sebagai ustadz itu hendaklah berusaha untuk memperdalam ilmu agama, tafaqquh fiddin. Kan sudah terlanjur dipanggil ustadz, masa hanya memimpin acara yasinan tahlilan saja sudah bangga dipanggil sebagai ustadz? Ini kita harus takut kepada Allah. Kita harus takut, apalagi nanti kalau ditanya hukum-hukum fikih, ditanya masalah hukum, maka orang awam itu menganggap kita sebagai seorang ulama yang faqih. Oleh sebab itu saran kami kembali kepada siapapun, termasuk kembali kepada diri kami pribadi. Wasiat kami kepada diri kami pribadi, kepada keluarga kami, kepada murid-murid kami, santri kami, pada teman-teman kami. Kalau sudah dipanggil sebagai seorang ustadz, maka harus semakin takut kepada Allah. Karena khawatirnya nanti orang-orang awam menganggap kita sebagai seorang ulama yang alim tentang hukum-hukum Islam. Maka kalau sudah dipanggil ustadz, harus semakin rajin, semakin giat untuk memperdalam ilmu agama Islam, mempelajari ilmu shorof dan nahwu. Ya harus menghafalkan tasrifan istilahi, tasrifan lughawi, harus mampu membedakan perbedaan tasrif, harus mampu untuk mengenal kalimat, kedudukan i'rab kalimat, harus ngerti tentang ilmu nahwu dan shorof. Syukur-syukur naik sampai ilmu balaghah. Inilah sebagai kewajiban seseorang, setiap orang yang dipanggil ustadz. Jangan santai-santai saja. Sudah dipanggil ustadz senang bangga, wah ini penyakit hati nih. Penyakit hati kebanggaan kepada diri sendiri. Oleh sebab itulah tidak layak kalau kita hanya menuduh NU saja. Yang dituduh hanya NU saja, tidak. Ya siapapun, Muhammadiyah juga ada, apalagi mohon maaf LDII itu walaupun nggak bisa ngapa-apain, asalkan bisa membaca terjemahan juga dipanggil ustadz. Belum lagi organisasi lain. Jadi sekali lagi ini bukan hanya masalah NU atau tidak NU, tetapi masalah bagaimana ini para ustadz dan orang-orang awam mampu mengenali mana ustadz yang alim, alamah, yang faqih, dan mana ustadz yang baru bisa membaca yasin tahlil, membaca Al-Quranul Karim saja. Demikianlah jawaban kami. Semoga manfaat dan barokah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.